Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam. Kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum Roh Kudus turun atas mereka, para murid masih hidup dalam ketakutan. Mereka memang sudah melihat Yesus yang bangkit, namun hati mereka belum sungguh kuat. Mereka masih bingung, masih takut, dan belum memiliki keberanian untuk tampil mewartakan Tuhan secara terbuka. Namun ketika Roh Kudus turun, sesuatu di dalam diri mereka berubah. Mereka tidak lagi dikuasai ketakutan. Hati mereka dipenuhi keberanian untuk bersaksi dan mewartakan Tuhan. Lalu terjadi sesuatu yang indah. Orang-orang dari berbagai bangsa dapat mendengar para rasul berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Padahal mereka berasal dari tempat, budaya, dan bahasa yang berbeda. Namun pada hari itu, mereka bisa saling memahami. Melalui peristiwa ini, kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Ia mempersatukan. Ia membuka hati manusia untuk saling memahami, dan ia menolong manusia melihat sesamanya dengan kasih. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita. Karena seringkali yang membuat manusia semakin jauh satu sama lain bukan hanya perbedaan pendapat, tetapi karena hati mulai kehilangan kelembutan untuk mendengarkan. Semua ingin dimengerti, semua ingin didengar, namun sedikit yang sungguh mau memahami. Dan tanpa sadar, hubungan perlahan menjadi dingin. Karena ada banyak orang yang sebenarnya masih menjalani hidup, tetapi di dalam dirinya sudah terlalu lelah. Masih tersenyum di depan orang lain, tetapi menyimpan banyak kekhawatiran. Masih menjalani rutinitas setiap hari,
tetapi perlahan kehilangan semangat dan harapan. Dan disitulah Roh Kudus datang. Bukan hanya untuk mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi untuk menguatkan hati yang mulai lelah dan kehilangan arah. Roh Kudus mengingatkan bahwa kita tidak berjalan sendirian, bahwa Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita, dan bahwa hati manusia masih bisa dipulihkan, dikuatkan, dan dipenuhi harapan yang baru. Karena itu, karya Roh Kudus bukan hanya tentang mukjizat yang besar. Roh Kudus juga bekerja ketika seseorang mulai belajar mendengarkan, ketika hati mulai belajar mengampuni, ketika manusia mulai memilih kasih daripada ego dan kemarahan. Dan mungkin hari ini Roh Kudus juga sedang mengetuk hati kita, bukan hanya untuk membuat hidup kita terlihat lebih rohani, tetapi untuk menyentuh bagian-bagian dalam diri kita yang selama ini lelah, keras, dan penuh beban. Mungkin ada hati yang sudah terlalu lama menyimpan kecewa, terlalu lama memendam ketakutan, atau terlalu lama berpura-pura kuat di depan orang lain. Dan perlahan, semua itu membuat hati menjadi dingin dan mudah kehilangan damai. Namun pada hari Pentakosta ini, Tuhan tidak datang untuk menghakimi kelemahan kita. Ia datang membawa Roh-Nya untuk menguatkan hati yang lelah, menyembuhkan hati yang terluka, dan menghidupkan kembali harapan yang mulai padam. Karena ketika Roh Tuhan mulai menyentuh hati seseorang, ia mungkin tidak langsung memiliki hidup yang sempurna. Masalahnya bisa saja masih ada, namun perlahan hatinya tidak lagi memikul semuanya sendirian. Ada kekuatan baru untuk bertahan, ada keberanian untuk kembali melangkah, dan ada damai yang mulai tumbuh meskipun hidup belum sepenuhnya baik-baik saja. Marilah kita berdoa. Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu. Ketika hati kami lelah dan kehilangan semangat, datanglah dan kuatkanlah kami. Lembutkanlah hati kami yang mudah marah dan mudah menghakimi. Ajarilah kami untuk sungguh mendengarkan, memahami, dan mengasihi sesama kami. Dan semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan damai dan kasih-Mu. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.